Sama sekalian yang dirahmati Allah, Allah berpesan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Ma'idah ayat 27. Maka yang berkorban, jaga niat kita, keikhlasan kita, agar ini benar-benar menjadi kurban yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping memberikan kemanfaatan secara spiritual, secara sosial, dan bisa menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat ananiyah, sifat-sifat hayawaniyah, dan seterusnya yang menempel pada diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terjauh dari ayat yang ketiga surat Al-Kautsar, yaitu orang-orang yang diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang terputus. Semoga Allah menjauhkan diri dari yang demikian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Taqallal azim, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi logis kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, pemberian dari Allah yang tiada terhingga jumlahnya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Zulhijjah, dan sekarang ini sudah berada di hari-hari puncak ibadah haji, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah, dan dilanjutkan besok dengan pelaksanaan rangkaian ibadah yang lain sebagai syarat rukun dari haji itu sendiri. Kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita yang berada di negeri lain, maka disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa sunnah Arafah. Bagi yang mampu, bagi yang sudah berniat, bisa puasa Arafah. Insya Allah pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang kecil di masa yang lampau selama 1 tahun, dan di masa yang akan datang selama 1 tahun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara rangkaian salah satunya yang mengiringi peristiwa Hari Raya Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Karena ini merupakan salah satu syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dulu dengan adanya peristiwa dari Qabil dan Habil, yang kemudian ini menjadi peristiwa pengorbanan pertama sekaligus peristiwa pembunuhan pertama
bagi umat manusia. Kemudian dilanjutkan syariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail. Ini pengorbanan paling berat. Nah, syariat Nabi Muhammad SAW yaitu berkurban dengan unta, dengan sapi, atau dengan kambing untuk satu orang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang saya bacakan tadi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat Allah banyak sekali, termasuk nikmat kita bisa bicara, bisa mendengar. Termasuk nikmat Allah adalah harta kita. Semua yang kita merasakan, melihat, mendengar, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah diperintahkan dalam ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ini salah satu bukti rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah, yaitu antara lain yang dalam ayat kedua surat Al-Kautsar ini adalah dengan melaksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam keterangan footnote Kementerian Agama, itu yang dimaksud kurban adalah kurban dalam hal ini penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha. Maka jemaah sekalian, bagi siapa yang mampu, sekali lagi bagi siapa saja yang mampu untuk berkurban, mari kita berkurban. Masih ada waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, besok pada hari tasyrik kita untuk menyembelih korban. Sapi silahkan, unta silahkan, atau kambing juga dipersilahkan. Selain itu bukan dinamai dengan ibadah kurban yang dimaksud. Nah, ini mungkin sebagai renungan bagi kita di kesempatan Jumat ini. Jadi kurban ini yang kita laksanakan, bagi yang sudah, ayo kita bersama-sama mempertahankan untuk tetap melaksanakan. Bagi yang belum, maka mari kita upayakan itu untuk berkurban. Apakah kurban hanya untuk orang kaya? Ya, kadang juga, tapi tidak mesti. Banyak saudara-saudara kita yang tidak kaya tapi berkurban. Dan saya juga sudah membuktikan itu. Saya kebetulan ada infak harian kurban, dan ada yang sudah terkumpul anak-anak itu tidak mampu. Selama 4 tahun itu bisa membeli kambing satu itu 3 juta lebih. Maka kita juga bisa belajar dari yang demikian itu. Kita tergantung ya. Jika kita memiliki niat, keinginan, dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disindir oleh Nabi, siapa yang tidak mau berkurban padahal dia memiliki kemampuan, maka janganlah mendekati tempat sholatku, yaitu masjidku. Ini sindiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kalau hari ini, tahun ini kita belum bisa, ya mungkin tahun depan. Insya Allah kalau dengan nabung, insya Allah bisa kita enteng ya, enteng. Nah, saya sudah buktikan kepada anak-anak itu ya. Jadi ada yang sudah memenuhi menjadi satu mukorib. Ada yang baru terkumpul 300.000, 400, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta itu ada. Yang 3 juta udah mulai korban tahun ini. Yang belum mungkin tahun depan. Alhamdulillah, ini salah satu contoh mudah yang bisa kita penuhi. Oleh karena itu, maka mari kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah ya, sedikit demi sedikit. Oh, saya baru bisa ini, mungkin tidak sekarang ya, lain waktu kita bisa menunaikan. Bagi yang sudah berkurban atau yang mau berkurban, mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan jumlah dagingnya, bukan darahnya, bukan gedenya yang diterima. Dalam Al-Quran itu adalah orang yang diterima kurbannya adalah orang yang diterima adalah takwanya. Maka berusahalah kita ikhlas dalam berkurban ini supaya kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Sekian renungan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, diantaranya ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lain, dan kita diterima Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.